Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya saking banyaknya, dan diantaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sama-sama sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Dan kita sangat berbahagia, bersyukur bisa melaksanakan sholat subuh, karena sholat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya itu sendiri. Mari kita terus berdoa semoga kita istiqomah selalu melaksanakan sholat subuh dan sholat fardu yang lain tepat waktu, berjamaah dan di masjid, terutama bagi para laki-laki. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu ayat, ya. Cukup sampaikan walaupun satu ayat itu pedoman yang bisa saya jadikan sebagai motivasi saya untuk selalu bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat sebagai nasihat untuk diri saya sendiri khususnya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ayat tersebut adalah surat Al-Imran ayat 102, dan ayat ini sangat populer setiap hari, khususnya tiap hari Jumat, ya. Semua khotib, ya, selalu mengutip, ya, ketika mengawali introduksi di dalam menyampaikan khutbahnya selalu menyampaikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini ayat di surat Al-Imran ayat 102 yang selalu disampaikan oleh para khotib. Alhamdulillah saya juga dipercaya untuk menjadi khotib. Di tahun 2003 saya menjadi khotib di 2 masjid, ya, Masjid Al-Ittihad di Kampung Kranon dan Masjid Muthahirin di Nitian, ya. Di Al-Ittihad 1 tahun saya dapat 5 kali naik mimbar, dan di Muthahirin 1 kali. Nah, untuk 2024 saya juga sudah dijadwal tetap setahun 6 kali, lumayan, ya. Bedanya di Al-Ittihad saya 4 kali, kemudian di Muthahirin menjadi 2 kali, ya, jadi tetap 6 kali. Alhamdulillah, disyukuri, ya, karena bisa dipercaya untuk menjadi khotib dalam sholat Jumat. Nah, setiap khotib selalu mengutip surat Al-Imran ayat 102 ini, ya, yang sangat populer, mengingatkan kepada diri si khotib sendiri dan kepada para jamaah, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, tuqatihi wala tamutuna, dan jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu menjadi dalam keadaan sebagai muslim. Nah, ini saya ingin mengingatkan kepada para sahabat sekalian yang mulia, kita sebagai seorang muslim, ditakdirkan Allah menjadi seorang muslim adalah karunia yang terbesar sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, ya. Karunia yang terbesar adalah Allah mentakdirkan kita menjadi muslim. Karena tidak semua orang menjadi muslim, walaupun Allah dalam Al-Qur'an juga menyampaikan, jika aku mau, aku bisa membuat kalian ini satu umat saja, ya.
semua menjadi muslim misalnya. Allah bisa seperti itu. Allah Maha berkehendak, Allah Maha berkuasa. Ya, tapi Allah tidak menghendaki seperti itu, ya. Karena seperti yang sering saya sampaikan, kita ini ya manusia dan jin adalah makhluk yang diberi free will, diberi kebebasan berkehendak. Mau jadi bajingan bangsat boleh, menjadi komunis boleh, menjadi ateis boleh, tetapi yang diharapkan adalah menjadi seorang muslim, ya. Karena ini adalah ujian bagi Allah kepada semua manusia, supaya nanti di akhirat nasibnya sebagai apa, menjadi apa, ya kan. Nah, kita menjadi muslim ini adalah sebuah karunia yang luar biasa, ya. Yang di awal tausiah saya selalu mengingatkan bahwa karunia kita yang paling agung adalah karunia iman dan Islam, ya. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Karena Allah sudah menjanjikan inna dina indallahi Islam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, ya. Dan di ayat yang lain Allah menegaskan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka semua amalnya sia-sia dan di akhirat dia menjadi orang yang rugi atau bangkrut, ya. Itu teman-teman. Jadi kembali ke surat Ali Imran itu Allah menegaskan kepada orang-orang yang beriman, ya, hanya orang-orang yang beriman yang diingat oleh Allah untuk selalu bertakwa, ya, dengan sebenar-benar takwa. Dan kemudian biasanya khotib selalu memberikan satu breakdown, menjelaskan, ya, bahwa takwa yang sebenar-benarnya ini adalah dengan sekuat tenaga mentaati semua perintah-perintah Allah dan sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Itu adalah makna takwa, ya, yang sebenar-benarnya. Dan di akhir ayat itu disebutkan jangan kalian mati, ya, wala tamutunna, jangan kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Maka oleh karena itu, jika dalam kehidupan ini kita melihat misalnya kejadian seorang yang sebelumnya adalah seorang muslim, ya, beragama Islam, kemudian murtad, ya, keluar mencari agama selain Islam, itu adalah sebuah kebodohan, sebuah kerugian yang besar, ya. Padahal di lain pihak, ya, alhamdulillah banyak juga dari kalangan kafir, dari kalangan non muslim yang kemudian mendapat hidayah, ya. Allah menghendaki dia dapat hidayah, masuk Islam, ya, menjadi seorang mualaf, menjadi seorang muslim, sebuah karunia yang besar. Apalagi kita yang menjadi muslim sejak dilahirkan, karena ayah ibu kita muslim, nenek-nenek kakek kita muslim, ya. Alhamdulillah, ya, perjuangan kita lebih mudah, ya, karena dilahirkan menjadi seorang muslim. Beda dengan sahabat-sahabat kita mualaf yang harus melalui suatu proses, meskipun itu juga tetap harus disyukuri, ya. Karena ketika seseorang menjadi muslim mualaf yang sebelumnya memiliki keyakinan yang lain, ketika dia masuk Islam itulah semua kesalahan dosa-dosa di masa lalu ketika dia menjadi kafir itu langsung diampuni oleh Allah, sehingga dia menjadi suci, ya. Start mulai dari seperti bayi, seperti orang yang baru balik lah, ya, karena pahala dan dosa itu dihitung mulai ketika seseorang memasuki usia balik, ya. Nah, kembali lagi saya mengingatkan, ya, marilah kita ini terus menjaga keimanan dan keislaman kita hingga akhir hayat, sampai kita mati, ya. Karena Allah menegaskan, ya, pencipta kita, Sang Khalik menegaskan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, beragama Islam, ya. Karena itu yang akan menyelamatkan kita, ya, baik di dunia dan terlebih lagi nanti di akhirat, ya. Jadi supaya kita terus istiqomah dalam keimanan dan keislaman, ya, kita terutama kalau saya berpikir melihat keyakinan di luar Islam, dilihatlah dari aspek akidah ataupun bagaimana mereka menempatkan Tuhan, ya kan. Tuhan itu wajib satu. Kalau Tuhan lebih dari satu, alam semesta ini hancur, karena akan bertarung, Tuhan A dan Tuhan B akan bertarung, ya. Jadi dari logika itu saja sudah bisa kita pahami, kita yakini, ya, dengan sepenuh hati bahwa qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu esa, Allahus somad, ya, tempat kita meminta, ya. Lam jalid walam julat, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupainya, ya. Allah Sang Khalik, ya, Maha berkehendak, Maha kuasa, ya, yang menegaskan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, ya. Jadi kita pegang teguh
ya. Kalau kita sampai tergelincir ya, tertarik dengan keyakinan yang lain ya, kita sesat ya. Seperti yang saya sampaikan, kita lihat bagaimana mereka akidah mereka dalam menempatkan Tuhan. Kalau ada Tuhan lebih dari satu, apalagi 2, 3 dan seterusnya, ada yang banyak itu, dewa-dewanya banyak segala macam itu. Ya itu sebuah keyakinan yang keliru ya. Hanya Islam lah yang diterima di sisi Allah. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini selalu kita ingatkan ya, bapak-bapak yang sholat di masjid hari Jumat itu, sholat Jumat itu selalu mendengar nasihat ini ya. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang muslim ini, pertahankan sampai mati, sampai nyawa kita diambil oleh malaikat Israel. Terima kasih, kebenaran datang dari Allah, dan jika saya dalam menyampaikan kata-kata ini ada yang kurang tepat, mohon kiranya dimaafkan, karena itu semata-mata kedoifan saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.